Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pintar? Selamat pagi. Jangan lupa berdoa dahulu sebelum belajar. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-1, bersatu kita teguh. Berikut tujuan pembelajarannya. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Coba kalian lihat, siapa ini? Beliau adalah Bapak BM Diah. Apa hubungannya dengan naskah proklamasi? Sekarang kita baca tentang Bapak BM Diah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Ia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pada pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Sekarang, kalian amati kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya sudah termasuk kata baku? Coba kalian lihat lagi. Untuk dapat menjawabnya, coba kita baca terlebih dahulu. Apa itu kata baku? Kata baku biasanya digunakan pada situasi resmi. Kata baku adalah kata-kata yang penulisannya dan pengucapan sudah sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Contoh kata tidak baku, misalkan nasihat. Yang baku adalah nasihat. Tidak baku apotik, yang baku apotek. Tidak baku cuman, yang baku cuma. Kemudian yang tidak baku gubuk, yang baku adalah gubuk pakai huruf K. Yang tidak baku jadwal memakai U, tetapi yang benar adalah jadwal memakai huruf B. Dan masih banyak lainnya. Kalian bisa lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian di daftar kata baku kalian bisa cari dari sumber lainnya. Selanjutnya, tugas pertama, dengan menggunakan buku ejaan yang disempurnakan, tentukanlah apakah kata-kata yang terdapat pada bacaan adalah kata baku. Jelaskan jawabanmu. Silahkan kalian jawab, tulis di bukumu. Kemudian tugas kedua, kembangkan informasimu dengan memperhatikan kata baku. Seperti biasa, pada peta pikiran 5W1H tentang BM Diah dan naskah proklamasi. Kita lanjutkan. Pada hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang harus mereka tanam. Dalam waktu singkat, seluruh
Seluruhnya tertanam dengan rapi. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia, salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Kita lihat. Berikut ini adalah tanaman beluntas. Beluntas adalah tanaman semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisik tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Apa ini? Ya, ini adalah keong sawah. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Selain keong dan beluntas, masih banyak manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Antara lain sebagai penghasil bahan pangan. Biasanya dapat menghasilkan daging, telur, susu. Kemudian sebagai penghasil bahan sandang yaitu ulat sutra. Dia akan menghasilkan serat sutra yang dapat digunakan untuk membuat serat kain. Kemudian juga sebagai bahan kerajinan, contohnya yaitu kulit yang berasal dari sapi, bisa digunakan untuk membuat wayang kulit atau membuat beduk. Selain itu, untuk kok itu berasal dari bulu ayam. Kita lanjutkan yaitu penghasil pupuk organik, contohnya dari kotoran hewan sapi, kambing, dan lain sebagainya. Kemudian juga dapat menghasilkan tenaga. Zaman dahulu menggunakan binatang sebelum zaman modern seperti sekarang. Misalkan kerbau digunakan untuk membajak sawah. Kemudian manfaat tumbuhan juga dapat digunakan sebagai bahan makanan, bahan sandang, bahan bangunan seperti pohon jati, pohon kelapa. Batangnya kita dapat gunakan untuk bangunan. Kemudian sebagai bahan obat, misalkan jahe, kumis kucing, jambu biji, kunyit, dan masih banyak lainnya. Coba sekarang kita lanjut. Manfaat lainnya yaitu untuk bahan baku industri, contohnya getah karet, getah pinus, kemudian buah kelapa sawit digunakan untuk bahan industri. Bahan pewarna alami, misalkan sawi, wortel itu akan menghasilkan warna oranye. Selanjutnya dapat menjaga kualitas air, contohnya tanaman bakau. Banyak sekali manfaat dari tumbuhan atau hewan. Sekarang tugas kalian, tulislah manfaat hewan atau tumbuhan bagi kehidupan manusia. Silakan kalian cari 5 nama hewan, 5 nama tumbuhan, kemudian tuliskan habitat dan manfaatnya, tulis di buku kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.